Hari ini mungkin orang tidak peduli bahwa engkau orang yang luar biasa. Saya percaya bahwa ke depan, bila engkau serahkan hidupmu, anak-anakmu, kehidupanmu, keluargamu, satu waktu Tuhan akan memakai fungsimu jadi luar biasa. Anak-anakmu akan jadi luar biasa di tangan Tuhan. Baik, shalom, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam malam renungan sebelum kita tidur. Saya sangat bersukacita dan berapi-api untuk rindu sekali berjumpa lagi dengan kita. Khusus malam hari ini, dan ibu bapak sekalian, saya berharap kita masih tetap semangat, kita masih tetap bersukacita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak sekalian, renungan malam sebelum kita tidur malam hari ini saya ambil dari Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Ibu bapak sekalian, Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sekali lagi, Tuhan berfirman di dalam Keluaran pasal 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kalau saya boleh terjemahkan lewat terjemahan saya sendiri, Musa berkata, hanya tongkat, gitu. Hanya tongkat Tuhan, gitu. Jadi seperti ada nada pesimis di dalam diri Musa. Saya sering melihat bahwa dia seorang yang sangat pesimis, yaitu ketika Tuhan panggil dia, kita masih ingat dia berkata, saya tidak pandai bicara, mulut saya berat dan sebagainya. Hari ini ketika Tuhan panggil dia untuk menjadi hamba Allah, menjadi pemimpin orang Israel, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, apa yang kau punya? Lalu Musa berkata, tongkat. Atau saya mau bilang, Musa mau bilang, hanya tongkat Tuhan. Saudara-saudaraku, tema malam hari ini untuk kita sekalian, serahkanlah tongkatmu. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, tema kita malam hari ini, serahkan tongkatmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perhatikan. Saya kembali atau saya coba merunut kembali ke belakang siapa Musa. Musa hanyalah anak angkat daripada Raja Mesir. Musa hanyalah orang-orang yang sedang ada di masa-masa atau orang yang dulunya hebat, tetapi ketika dia kembali ke kampung halamannya, Musa hanyalah seorang gembala domba. Apa maksud saya? Musa, walaupun dia berpendidikan tinggi atau ada tinggal di istana raja, tapi hari itu dia hanyalah seorang yang menggembalakan kambing domba. Dan yang lebih luar biasa, Musa hanya punya satu benda, yaitu tongkat. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita begitu pesimis. Ada orang begitu pesimis karena merasa dia tidak punya sesuatu. Musa pun tidak merasa dia punya sesuatu. Musa tidak merasa dia punya karunia berbicara. Tapi lihat Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Musa juga tidak memiliki fasilitas yang hebat demi mendukung pelayanannya. Dia hanya punya satu tongkat yang mungkin bagi dia tak berarti. Tapi dengar baik-baik, Tuhan berkata gini, apa yang kau punya Musa? Lalu Musa berkata, tongkat. Hanya tongkat Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari tongkat itulah saya mau bilang bahwa Tuhan mulai memakai Musa dengan luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema saya, serahkanlah tongkatmu. Apa arti tongkat bagi kehidupan kita? Kalau saudara baca di pasal yang ke-17, ayat yang ke-5, 7 sampai 7 dan 8, saudara akan dapati bahwa Musa pernah menantang para pemimpin Israel, 12 suku Israel, dan akhirnya dikumpulkanlah tongkat, dan tongkat itu menghasilkan pilihan Tuhan atas sebuah tongkat, yaitu tongkat milik Harun. Tongkat itu berbunga, tongkat itu pilihan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau begitu saya ambil kesimpulan, serahkanlah tongkatmu. Tongkat bicara tentang siapa? Atau tongkat bicara tentang apa? Tongkat bicara tentang saudara dan saya, orang-orang pilihan Allah. Dengar baik-baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini kita merasa kita orang miskin, orang susah, orang tak berpendidikan, orang yang bukan orang luar biasa, tidak ganteng, tidak cantik, tidak ada karunia yang begitu hebat dalam hidup kita. Dengar, Musa pun bagaikan tongkat yang kering. Saudara-saudara, beda antara tongkat dan stek atau kayu. Tongkat itu sudah mati. Tongkat itu tidak bisa berbunga. Tapi oleh Tuhan tongkat itu bisa berbunga.
Tongkat itu bisa berguna. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup Anda, anak-anak Anda, mungkin hari ini orang memandang saudara tidak berguna. Mungkin di antara keluargamu, orang tuamu tidak merasa engkau berguna. Mungkin di antara bersaudara, orang menganggap engkau tidak berguna. Tetapi saya mau bilang, hidupmu harus seperti tongkat. Diserahkan kepada tangan Tuhan, tongkat itu akan berfungsi dan berguna. Apa saja fungsi dari tongkat itu waktu di tangan Musa? Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara dengar. Pertama, tongkat itu bicara tentang hidup kita. Tongkat itu kalau diserahkan, maka pertama, saudara-saudara masih ingat, tongkat itu buat mujizat. Saudara-saudara dengar baik-baik. Tongkat itu Tuhan pakai untuk buat keajaiban. Saudara tahu apa yang terjadi waktu air tidak ada? Musa cukup tunjuk ke batu. Batu mengeluarkan air. Waktu itu saya mau katakan kepada saudara, kehidupanmu yang diserahkan kepada Tuhan akan menjadi karya-karya hebat di tangan Tuhan. Sekali lagi, mungkin hari ini orang tidak menganggap keluargamu siapa, engkau sendiri siapa, karena engkau bukan orang hebat, engkau tidak punya pendidikan hebat, otakmu biasa-biasa saja. Tapi saya mau bilang, kalau hidupmu bagaikan tongkat, serahkan kepada tangan Tuhan. Tongkat itu berubah menjadi tongkat keajaiban. Tongkat yang tidak ada nilainya menjadi tongkat yang lebih berfungsi. Yang tadinya tongkat itu tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa bertunas, sekarang dia bisa bikin mujizat. Apa artinya? Satu, ketika hidupmu diserahkan bagaikan tongkat yang tak berguna itu, Tuhan bisa mengubahnya menjadi tongkat yang berfungsi. Hari ini mungkin orang tidak peduli bahwa engkau orang yang luar biasa. Saya percaya bahwa ke depan, bila engkau serahkan hidupmu, anak-anakmu, kehidupanmu, keluargamu, satu waktu Tuhan akan memakai fungsimu jadi luar biasa. Anak-anakmu akan jadi luar biasa di tangan Tuhan. Yang kedua, tongkat itu untuk apa? Tongkat itu membuat Musa bisa membelah laut Teberau. Orang Israel tidak bisa, orang Mesir tidak bisa berjalan di atas laut, tetapi lewat tongkat yang biasa itu, Musa dapat membuka laut Teberau. Bicara tentang apa? Bicara tentang terobosan. Hari-hari ini ketika bisnismu tidak bisa menerobos, hari-hari ini pelayananmu biasa-biasa, dan tidak ada seperti ada terobosan-terobosan baru. Dengar, tongkatmu yaitu hidupmu harus engkau serahkan. Saya percaya ada terobosan-terobosan baru yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Jalan-jalan tertutup akan dibukakannya bagi hidupmu. Asalkan sekali lagi, tongkat hidupmu, tongkat otakmu, tongkat bakatmu, tongkat karirmu, tongkat hartamu, tongkat segala sesuatu yang kau punya, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan membuatnya menjadi terobosan dalam hidup saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk apa tongkat itu? Dan siapa tongkat itu? Kembali saya bilang, tongkat itu adalah saudara dan saya yang harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara, tongkat itu bisa bikin apa lagi? Saudara-saudara, ini yang paling luar biasa dalam hidup Musa. Dengar baik-baik. Ini yang paling luar biasa dalam hidup Musa. Dari tongkat itu, perhatikan. Dari tongkat ini yang saya paling suka adalah, dari tongkat inilah Musa dibawa ke istana raja, yaitu istana Mesir. Dengar baik-baik. Tongkat yang tidak dihargai oleh Musa. Tongkat yang tidak dihargai oleh Musa sendiri. Tongkat yang dianggap remehkan oleh Musa. Justru dari tongkat itu bukan hanya buat terobosan, buat mujizat. Tapi saya mau bilang, dari tongkat itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tongkat itu yang menghantar Musa kemana? Ke istana raja. Apa arti istana raja? Istana raja adalah tempat terhormat. Istana raja bicara tentang promosi. Istana raja bicara tentang sesuatu yang hebat. Istana raja bicara tentang orang-orang yang luar biasa yang bisa berada di sana. Istana raja bicara tentang orang-orang terpilih yang ada di sana. Presiden kita adalah orang terpilih, orang khusus, orang spesial. Kenapa sampai Musa bisa ada di Mesir? Salah satunya karena sebuah tongkat. Di depan raja Mesir, Musa membuat mujizat. Saya mau bilang sama saudara, Musa tidak ada apa-apanya. Waktu dia pulang dari Mesir, dia ada di padang. Dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro. Dia tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia bilang, saya serahkan tongkat ini, saudara-saudara, tongkat itu menghantarnya kepada istana. Saudara-saudara, ini terjemahan yang bagus untuk kita. Bagus untuk anak-anak kita, bagus untuk keluarga kita. Apa maksud saya, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan? Saya mau bilang kepada kita,
Kalau tongkat itu adalah anakmu, didiklah dia di dalam takut akan Tuhan. Kalau tongkat itu bicara tentang anak-anakmu hari-hari ini, dengar, serahkanlah mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena mungkin hari ini, sekali lagi, anak-anakmu, hidupmu bagaikan tongkat, tidak dihargai, tidak dianggap, tidak ada nilai. Tapi satu waktu bila tongkat itu benar-benar diserahkan ke dalam tangan Tuhan, kalau itu bicara tentang anakmu, tongkat itu yang akan mengangkat derajat anakmu, tongkat itu yang akan mengangkat derajat keluargamu, tongkat itu yang akan membesarkan nama dan hidupmu, tongkat itu yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terhormat bagi hidup saudara. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya merasa bahwa banyak orang hari-hari ini kehilangan percaya diri, yaitu mereka merasa mereka orang miskin, mereka orang kampung, mereka bukan pendeta besar, mereka pendeta kecil, mereka pendeta yang hanya melayani di pedalaman, mereka adalah pendeta-pendeta yang mungkin saudara berkata, saya pelayanan di kampung dan yang saya layani orang-orang biasa, bagaimana saya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengar baik-baik, Musa sempat terhilang, lama dia terhilang di padang, bicara tentang tidak ada nama tentang Musa, tidak ada orang bicara tentang Musa, tidak ada orang yang kenal Musa, tidak orang yang tahu tentang Musa. Tetap sejak dia menyerahkan tongkatnya ke dalam tangan Tuhan, Musa berubah. Musa menjadi orang yang luar biasa. Musa dibawa ke istana, tempat terhormat, tempat promosi, tempat yang dipermuliakan, tempat yang luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, ketika hidupmu, anak-anakmu, keluargamu serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan bisa membawa anak-anakmu ke istana. Mungkin Tuhan tidak menjadikan anakmu presiden, tapi istana bicara tentang tempat terhormat. Saya yakin ketika anak-anakmu dididik di dalam takut Tuhan, Allah membuat kehidupan yang menjadi kehidupan yang terhormat. Dengar baik-baik, kalau engkau serahkan anak-anakmu di dalam tangan Tuhan, mempercayakan hidup mereka, mungkin mereka tidak duduk di tempat terhormat, tapi minimal mereka punya kehidupan yang terhormat, bukan kehidupan yang hina, apalagi kehidupan yang memalukan Tuhan. Sekali lagi ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apa yang engkau anggap sepele, apa yang membuat engkau minder hari-hari ini. Wajahmu yang engkau anggap biasa-biasa, bagaikan tongkat, otakmu yang engkau anggap biasa-biasa, pekerjaanmu yang engkau anggap biasa-biasa, ijazahmu yang engkau anggap biasa-biasa, masa depanmu yang saudara anggap biasa-biasa. Seperti tongkat, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab di tangan Tuhan tongkat yang mati itu berubah menjadi tongkat buat terobosan. Tongkat yang mati itu justru membuat air keluar dari batu. Apa yang mustahil bagi saudara, bagi keluargamu, bagi engkau sendiri dan bagi anak-anakmu, tapi bagi Tuhan tidak mungkin, atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir, sekali lagi, dari tongkat yang sederhana, tongkat yang tak bernilai itu, saya dapat berkat. Tongkat itu yang menghantar Musa ke istana. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, sekali lagi, mungkin otakmu sederhana, mungkin pikiranmu sederhana, mungkin wajahmu sederhana, mungkin pekerjaanmu sederhana, semuanya kelihatan sederhana, tidak ada yang luar biasa. Tapi kalau engkau sabar dan terus serahkan hidup di dalam tangan Tuhan, hari ini mungkin orang tidak menilaimu siapa-siapa, tapi satu waktu orang akan kagum dan berkata, wow, Tuhan sungguh luar biasa dalam hidupnya. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya memberi kesaksian sebagai tanda atau sebagai khotbah saya terakhir. Bapak ibu, saya lahir sebagai tongkat biasa. Saya lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Saya lahir dari keluarga papa mama yang dari kampung. Papa saya dari Roteh, dari satu kampung di Loleh. Mama saya dari kampung Sabu Timur. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan lahir dari keluarga hebat. Saya bukan lahir sebagai orang yang punya otak hebat. Sejak SD sampai SMA bahkan kuliah, saya sering mendapat nilai yang sangat buruk. Nilai saya terlalu pas-pasan. Saya dianggap bodoh, saya dianggap tidak ada apa-apanya. Para guru saya melihat saya sebagai orang bodoh.
Tapi hari ini ketika guru saya, salah satu guru saya bertemu saya dan berkata, engkau dipakai Tuhan Jeria luar biasa. Saya mau bilang bahwa saya tidak sedang mengangkat hidup saya. Ini bukan bicara tentang hidup saya. Ini bukan bicara tentang hebatnya saya. Ini bukan bicara tentang masa lalu saya. Ini bicara tentang Tuhan yang telah membuat sebuah tongkat menjadi tongkat yang luar biasa. Saudara tahu, saya yakin Jokowi hari ini bukan orang luar biasa. Saya percaya Pak Gubernur kita, Pak Victor Laiskodat dulu bukan orang yang luar biasa. Dia lahir tentu juga bukan jadi dari keluarga yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan menjadikan mereka tongkat yang luar biasa. Mungkin saudara-saudara yang pengusaha hari ini, dulu keluargamu bukan orang luar biasa, bukan? Yang mungkin hari ini diberkati dengan pangkat kedudukan. Coba saudara renung, nenek moyangmu mungkin juga bukan orang luar biasa, bukan? Tapi kalau hari ini engkau jadi luar biasa, kenapa? Karena ada tangan yang besar, yaitu tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan tutup renungan ini. Tapi pesan saya, jangan pernah menganggap remeh apapun yang kau miliki. Tongkat bicara tentang karuniamu. Tongkat bicara tentang pribadimu. Tongkat bicara tentang otakmu. Tongkat bicara tentang pekerjaanmu. Tongkat bicara tentang bisnismu. Tongkat bicara tentang apa saja tentangmu. Tetapi tongkat itu akan berguna menjadi luar biasa bila diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya renungan malam hari ini memberi inspirasi kepada kita. Teruslah berserah kepada Tuhan dan serahkan hidup kita bagaikan tongkat. Hari ini mati, tapi besok jadi barang yang mulia. Hari ini tongkat itu kelihatan mati, tapi besok dia dipakai untuk melahirkan karya-karya hebat. Hari ini tongkat itu mati, tapi tongkat itu satu waktu akan membuat terobosan dan dunia mengakuminya. Siapa tongkat itu? Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.